Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratini dari kelas A32 PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk pertemuan yang ke-12 kali ini kita akan belajar tentang pendidikan masyarakat. Lalu, apa itu masyarakat? Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang saling berinteraksi, berbagi nilai, norma, dan budaya dalam suatu lingkungan tertentu. Mereka membentuk jaringan hubungan sosial yang menciptakan struktur dan organisasi yang memungkinkan terjadinya suatu kerjasama, komunikasi, dan pengembangan identitas bersama. Masyarakat dapat dibedakan berdasarkan berbagai aspek seperti ukuran, komposisi, dan tujuan, serta dapat mencakup berbagai subkelompok dengan karakteristik unik. Dalam konteks yang luas, masyarakat juga berperan dalam membentuk sistem politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan anggotanya. Masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama dan berinteraksi dalam jangka waktu yang cukup lama. Mereka memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan dan membentuk suatu sistem bersama. Dalam konteks ini, masyarakat dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, masyarakat pedesaan, di mana yang biasanya lebih sederhana dan terikat pada tradisi. Dan yang kedua, masyarakat perkotaan, yang lebih kompleks dan modern dalam struktur sosial dan juga interaksi. Ada beberapa ciri umum tentang masyarakat pedesaan dan kota. Ciri umum masyarakat pedesaan mencakup berbagai hubungan yang lebih mendalam antar warga, di mana interaksi sosial berlangsung secara akrab dan saling mengenal satu sama lain. Kehidupan di desa seringkali berorientasi pada sistem berkelompok, di mana individu berkolaborasi dalam berbagai kegiatan sosial dan juga ekonomi. Selain itu juga sebagian besar penduduk desa bergantung pada pertanian sebagai sumber utama penghidupan mereka, menciptakan ketergantungan yang kuat terhadap alam dan siklus musiman. Hal ini menumbuhkan rasa solidaritas dan komunitas yang kuat di antara warga desa. Sedangkan ciri umum masyarakat di kota mencerminkan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat pedesaan, di mana kehidupan keagamaan seringkali kurang mendominasi dan individu lebih cenderung mengurus diri sendiri. Dalam konteks ini, pembagian tugas menjadi lebih tegas dengan batasan yang jelas antara peran masing-masing individu. Masyarakat kota juga menawarkan banyak peluang kerja yang mendorong interaksi antar individu berdasarkan kepentingan profesional daripada hubungan pribadi. Selain itu, pembagian waktu menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan individu, menciptakan ritme hidup yang lebih teratur. Perubahan sosial terjadi dengan cepat karena masyarakat kota terbuka untuk menerima pengaruh dari luar, yang mengakibatkan transformasi yang nyata dalam budaya dan cara hidup.
Ada beberapa perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat kota. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan dapat dilihat dari berbagai aspek penting. Masyarakat desa cenderung homogen dengan fokus pada konsep kekeluargaan dan kebersamaan, serta mengedepankan tradisi dan status sosial yang kaku. Isolasi sosial di masyarakat desa bersifat statis, dengan keterikatan yang kuat pada norma dan nilai-nilai lokal. Selain itu, masyarakat desa seringkali menjalani banyak ritual yang memiliki nilai sakral, menekankan kolektivisme di antara anggotanya. Sedangkan masyarakat kota lebih heterogen, di mana individu memiliki lebih banyak kebebasan dan pilihan. Pengendalian sosial di lingkungan perkotaan lebih lemah, dan orang-orang lebih terlibat dalam rasionalitas dan mobilitas yang dinamis. Dalam konteks ini, masyarakat kota juga menunjukkan keberagaman dalam nilai dan perilaku, dengan birokrasi yang lebih fungsional serta penekanan pada individualisme. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik dan dinamika sosial yang berbeda di antara kedua jenis masyarakat tersebut. Hubungan antara pekerjaan dan kebahagiaan dalam keluarga sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun masyarakat pedesaan mungkin memiliki keterbatasan ekonomi, mereka seringkali memiliki ikatan sosial yang kuat dan nilai-nilai keluarga yang mendalam, yang dapat berkontribusi pada kebahagiaan. Sebaliknya, di masyarakat kota, tekanan pekerjaan dan gaya hidup yang cepat dapat menyebabkan stres yang berdampak pada hubungan dalam keluarga, terutama bagi anak-anak dari keluarga broken home. Dengan demikian, meskipun pekerjaan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi, faktor-faktor emosional dan sosial yang ada dalam keluarga juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kebahagiaan. Oleh karena itu, meskipun pekerjaan dapat memberikan kemakmuran material, hubungan yang sehat dan dukungan emosional dalam keluarga tetap menjadi kunci untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan sejati seringkali berasal dari interaksi yang positif dan saling mendukung di antara anggota keluarga, yang tidak selalu bergantung pada status ekonomi saja.